Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga di tengah pandemik ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan bagi yang sedang sakit, Ustazah doakan semoga kalian segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak solihah, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi interaksi antar negara ASEAN, di mana materi tersebut kita membahas tentang pengertian kerjasama, faktor pendorong, dan faktor penghambat kerjasama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi masih tentang kerjasama, yaitu materi tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Sebelum kita melanjutkan materi, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak solihah, adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini terkandung di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Masya Allah ya, ternyata di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa kerjasama itu sangat dibutuhkan. Oke anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Cekidat. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu pada Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kerjasama di bidang ekonomi, yang kedua kerjasama di bidang sosial dan budaya, yang ketiga kerjasama bidang pendidikan, dan yang terakhir kerjasama bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Mau tahu perbedaan dari keempat bentuk kerjasama ini? Kita lihat slide selanjutnya. Check it out! Kerjasama yang pertama adalah kerjasama bidang ekonomi. Perlu kita ketahui, semenjak ASEAN didirikan, kerjasama pada bidang ekonomi yang terjalin di antara negara-negara anggota ASEAN maupun negara yang bukan anggota ASEAN sudah berjalan dengan baik. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ASEAN Industrial Cooperation atau disingkat AICO. Ya, jadi kerjasama ini adalah kerjasama di bidang industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk yang ada di Aceh, Indonesia, dan Malaysia. Kemudian pabrik industri tembaga di Filipina. Kemudian ada produksi vaksin di Singapura, dan yang terakhir ada Abu Soda di Thailand. Selanjutnya, kerjasama yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1992 di Singapura pada saat berlangsungnya KTT. AFTA adalah kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas. Dan yang terakhir ada
Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut ASEAN Economic Community. Artinya adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Kemudian, kerjasama yang kedua adalah kerjasama bidang sosial. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD. Kepanjangannya adalah Komite on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya antara lain yang pertama ada kesepakatan di bidang pariwisata. Kemudian yang kedua ada SEA Games yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Kemudian ada kerjasama bidang pembangunan sosial. Kemudian ada kerjasama menanggulangi masalah perkembangan penduduk. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan. Dan ada peningkatan kesehatan. Serta yang terakhir adalah pertukaran budaya dan sosial. Kemudian, kerjasama yang ketiga adalah kerjasama di bidang pendidikan. Contoh dari kerjasama di bidang pendidikan, yang pertama ada pertukaran pelajar. Selanjutnya ada Olimpiade Pendidikan. Selanjutnya ada beasiswa pendidikan. Kemudian ada ASEAN Council of Teachers atau disingkat ACT. Artinya adalah perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia Tenggara. Jadi berdirinya ACT diprakarsai Indonesia di tahun 1978 melalui organisasi guru PGRI. Kemudian kerjasama yang terakhir adalah kerjasama bidang politik dan keamanan. Ada 4 bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang pertama adalah ZOPFAN. ZOPFAN merupakan perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, netral, atau dalam bahasa Inggrisnya menjadi Zona of Peace, Freedom, and Neutrality. Perjanjian ini dikenal dengan Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November tahun 1971. Kemudian yang kedua ada Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara di Asia Tenggara yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Kemudian yang ketiga ada Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir pada tanggal 15 Desember 1997 di Bangkok, Thailand. Dan yang terakhir ada Komunitas Keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. Nah, itu tadi materi singkat dari Ustazah. Sekian materi hari ini. Jika ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.